Sulawesi Selatan tidak selalu tentang perahu pinisi. Juga romantisasi Pantai Losari yang sekarang tertelan reklamasi. Di ujung selatan Pulau Sulawesi, masyarakat adat Amatoa bermukim. Salah satu komunitas yang masih setia memeluk tradisi dan memaknai alam lebih dari sekedar ruang tinggal. Dari kota Makassar, tidak butuh waktu tidak kurang dari 5 jam untuk bisa sampai di kawasan adat Amatoa. Di peta, kita bergerak ke kaki Pulau Sulawesi, di kabupaten paling selatan. Tepatnya di Desa Tanah Toa, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Dalam hal ini, terminologi Amatoa dapat bermakna ganda. Pertama, Amatoa berasal dari gabungan kata amma atau bapak dan toa atau tua. Dalam bahasa Konjo berarti bapak tua atau bapak yang dituakan. Seiring berjalannya waktu, gelar adat inilah yang melekat kepada siapapun yang mendapatkan amanah dari Tu'rie Arakna atau Tuhan Yang Maha Kuasa dalam mengemban tugas sebagai penaung atau kepala adat bagi masyarakat adat Amatoa. Kedua, Amatoa yang melekat pada masyarakat adat Amatoa merujuk pada pengidentifikasian kelompok masyarakat yang secara sosial kultural berada di bawah kepemimpinan Amatoa. Sebagian besar masyarakat adat Amatoa dapat dengan mudah diidentifikasi. Simbol yang oleh orang dari luar komunitas mereka acap kali diidentikan sebagai identik adalah pakaian serba hitam. Kawasan adat mereka terdiri dari Ilalang Embaya, kawasan adat dalam, dan Ipantarang Embaya, kawasan luar. Meski berbeda secara batasan teritorial, namun secara identitas, kultural baik yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan adat adalah tetap masyarakat adat Amatoa. Hal yang paling bisa terlihat ketika memasuki kawasan adat dalam adalah hutan yang masih sangat terjaga dengan jenis flora dan fauna yang beragam. Rumah yang keseluruhan dibangun dari kayu, masyarakat yang melepas alas kaki, tidak ada listrik, kendaraan bermotor, dan tidak ada bising musik dari pengeras suara. Pilihan hidup semacam ini bukan tanpa alasan. Alam bagi masyarakat adat Amatoa bukan hanya ruang tinggal, melainkan juga adalah ruang hidup atau ruang yang hidup. Alam dianggap sebagai manusia lain yang mampu merespon tingkah laku manusia, baik ataupun buruk. Dalam posisi yang sakral, wajah alam menggambarkan kualitas hubungan manusia dengan Tuhan. Olehnya, proteksi mereka terhadap lingkungan adalah keharusan. Di tengah gegap gempita kemajuan zaman, masyarakat adat Amatoa masih terus berusaha untuk berpegang teguh pada pola hidup Kamase Masea. Dalam bahasa Bugis Makassar, Kamase Masea berarti kasihan. Namun, bagi masyarakat adat Amatoa, terminologi ini bersifat lebih universal. Kamase Masea dalam bahasa Konjo, bahasa sehari-hari masyarakat Amatoa, dimaknai sebagai cara hidup sederhana atau yang tidak berlebihan. Olehnya, dalam beberapa literatur, Kamase Masea ditegaskan sebagai sistem nilai yang diyakini
bak manifestasi gagasan keilahian, ataupun sebuah sakralitas hubungan antara manusia dan Tuhan yang dibumikan. Salah satu masyarakat adat Amatua dengan pakaian hitam, sarung hitam, topik leleng yang ditenun sendiri, dan pasapu di kepala. Dalam tendensi keduniaan, pola hidup Kamasemasia menghadirkan simbol-simbol yang terkadang ditangkap jauh lebih kuat dibandingkan nilai Kamasemasia itu sendiri. Misalnya, terkait dengan pakaian dominan hitam warna yang mereka kaitkan dengan nilai kesederhanaan. Tidak sedikit orang luar yang ketika bertemu dengan masyarakat adat Amatua yang tidak berpakaian hitam, menjustifikasi terjadinya degradasi nilai dan identitas kultural yang selama ini menghidupi masyarakat adat Amatua. Padahal nilai bergerak melampaui simbol. Ia tidak melekat secara kaku pada simbol. Nilai-nilai sakral keamatuaan sejatinya hidup dalam budaya Kamasemasia yang diaktualisasikan oleh masyarakat adat Amatua pada banyak hal. Sehingga ketika memasuki kawasan adat Amatua dan menemukan orang yang tak menggunakan pakaian hitam, tidak lantas berarti terjadi perubahan yang fundamental dalam kultur dan esensi kepercayaan mereka. Masyarakat adat Amatua adalah masyarakat dengan basis kelisanan yang kuat. Cara berpikir dan perilaku masyarakat adat Amatua dihidupkan dalam ungkapan-ungkapan yang tidak pernah dituliskan dan sulit ditemukan dalam cetakan atau teks yang dibuat oleh manusia. Jikapun ditemukan, yang menuliskannya adalah orang-orang yang berasal dari luar lingkaran mereka, dengan basis keaksaraan yang kuat. Sebagai masyarakat lisan, terus bertahan di tengah masyarakat aksara adalah tantangan tersendiri. Semua berasal di tahun 90-an. Ketika inovasi untuk tidak mengatakan arogansi yang dilakukan pemerintah adalah membangun sekolah dasar di dalam kawasan adat. Artinya, menyediakan akses pendidikan bagi masyarakat adat yang dianggap bodoh, buta huruf, dan tidak berpendidikan. Pemerintah menolak untuk memahami bahwa apa yang mereka saksikan pada masyarakat adat Amatua bukan hanya semata imbas keterbatasan akses sarana dan prasarana pendidikan, melainkan ada pada hal yang jauh lebih esensial, yaitu budaya. Waktu terus berjalan, orde demi orde berganti, masyarakat adat Amatua pun bernegosiasi demi eksistensi sebuah hukum alam, bukan? Seragam sekolah pada SD 351 yang letaknya paling dekat dengan kawasan adat diubah menjadi putih hitam, bukan putih merah. Hal ini adalah hasil dari proses negosiasi yang panjang antara masyarakat dengan pemerintah. Satu persatu, anak-anak mulai disekolahkan ke sekolah formal, mulai dari SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Bahkan, anak perempuan Amatua kepala adat juga telah bersekolah hingga ke salah satu perguruan tinggi di Makassar. Ia menjadi salah satu masyarakat adat yang terus aktif melakukan advokasi untuk memastikan bahwa segala yang diterima masyarakat adat Amatua adalah kebaikan yang tidak menggerus jauh adat dan tradisi mereka.
Pada akhirnya, mereka memahami bahwa ilmu kehidupan atau wisdom yang mereka hidupkan selama ini tidak cukup mampu membuat mereka punya daya tahan untuk menghadapi berbagai polemik tentang konflik agraria, narasi menggiurkan tentang pariwisata, dan segala yang menjanjikan dari pembangunan. Mereka butuh ilmu pengetahuan untuk mengelaborasi narasi kekayaan historis dengan harapan untuk tetap bisa bertahan di masa yang akan datang. Atau dengan kata lain, mereka butuh ilmu pengetahuan agar tidak mudah dibodohi oleh orang pintar di luar sana. Masyarakat adat Amatoa memenuhi prosedur administrasi, salah satu kegiatan yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Masyarakat adat Amatoa tumbuh dengan rasionalitas kearifan mereka sendiri. Bagi mereka, pintar itu bukan soal angka. Jauhnya sekolah yang ditempuh juga bukan ukuran kecerdasan. Kecerdasan adalah kemanapun kau pergi, dimanapun, dan pada siapapun kau belajar. Namun ketika pulang, kau tetap paham bahwa ada adat yang harus dijaga. Rasionalitas semacam itu di tengah pendidikan yang menyeragamkan, semoga selalu terjaga.